Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini saya tertarik untuk membahas tentang bagaimana sih cara virus memperbanyak diri. Mungkin teman-teman pernah membaca berita atau mendengar berita bahwa orang yang penyakitnya disebabkan oleh COVID-19 umumnya paru-parunya rusak. Sel-sel yang ada di paru-parunya rusak. Kenapa bisa begitu? Oke, tonton video ini sampai habis dan kita hubungkan dengan soal yang akan kita bahas. Mari kita perhatikan soal berikut ini. Salah satu ciri virus sehingga dikatakan sebagai makhluk hidup karena virus dapat melakukan perbanyakan diri dengan cara A. Membelah diri, B. Konjugasi, C. Transformasi, D. Replikasi, E. Transduksi. Jawabannya adalah D. Replikasi. So, mari kita lihat pembahasan yang ada di video selanjutnya. Oh ya teman-teman, sebelum ke video pembahasan, saya mau nyampein kalau misalkan poin A, B, C, dan E itu merupakan cara reproduksi bakteri. Sedangkan virus itu menggunakan replikasi atau perbanyakan diri. Oke teman-teman, jadi ini adalah gambaran bagaimana virus memperbanyak diri. Saya mengambil gambar yang simpel supaya nanti waktu kita nggak terlalu banyak terpakai. Jadi si virus itu punya dua siklus. Yang pertama adalah siklus litik dan yang kedua adalah siklus lisogenik. Bedanya apa? Secara singkat, kalau pada siklus litik, sel yang diinfeksi itu akan rusak, mengalami lisis atau pecah. Sedangkan kalau pada siklus lisogenik, selnya nggak akan rusak, nggak pecah, akan tetapi pada setiap sel itu membelah, maka akan ada komponen virus di dalam sel-sel tersebut. Mari kita lihat bagaimana proses yang terjadi di dalam kedua siklus tersebut. Pertama, kita bahas dulu yang siklus litik ya. Jadi tahapan antara siklus litik maupun lisogenik itu hampir sama. Pertama itu virusnya akan melekat dulu atau absorpsi. Kemudian setelah itu dia akan menyuntikkan DNA-nya ke dalam sel atau penetrasi, disebut juga dengan injeksi. Nah, pada saat injeksi itu yang masuk hanyalah DNA saja, sedangkan bagian virus yang lain itu nggak ikut masuk. Kemudian setelah DNA masuk ke dalam sel, maka nanti akan terlihat seperti ini gambarnya. Ada DNA virus yang warna biru dan ada DNA sel inang yang warna coklat. Nah, setelah DNA masuk ke dalam sel tersebut, maka DNA virus itu akan mengambil alih metabolisme sel tubuh inang. Sehingga metabolisme sel inang itu akan terganggu, akan tetapi metabolisme virus yang akan berjalan. Jadi di sini dia musuh terang-terangan gitu loh. Nah, kemudian nanti DNA itu pada metabolisme virus akan dibentuk protein-protein baru yang nanti protein ini akan merakit virus-virus yang baru pada tahap perakitan, nama tahapnya ya, atau replikasi juga disebut. Nanti di dalam satu sel itu akan ada banyak sekali virus yang kemudian akan nyebabin sel pecah ketika virus-virus itu keluar. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana siklus lisogenik. Jadi tahapan awalnya sama ya, absorpsi dulu atau penempelan virus dulu ke dalam sel inang atau pada sel inang. Nanti setelah itu si DNA virus akan masuk ke dalam sel inang yaitu pada tahap penetrasi. Kemudian setelah itu DNA-nya sudah masuk nih ke dalam sel. Nah, bedanya kalau pada daur litik itu DNA-nya nggak gabung sama DNA sel inang, akan tetapi DNA virus itu akan mengambil alih metabolisme dari sel inang. Tetapi kalau pada daur atau siklus lisogenik, DNA virus itu akan bergabung dengan DNA sel inang. Jadi di sini dia seperti musuh dalam selimut, musuh diam-diam dia di sini. Nah, nanti sel ini setiap dia membelah, maka akan ada sel-sel baru yang punya atau yang mengandung komponen virus atau DNA virus tersebut. Kalian bisa bayangkan kalau misalkan satu sel tubuh manusia terinfeksi oleh virus, kemudian nanti pada
siklus lisogenik misalnya ya. Ketika sel itu membelah menjadi 2, kemudian menjadi 4 dan seterusnya. Terus di setiap sel yang membelah itu ada DNA virus. Lalu nanti ketika sudah masuk fase lisis, anggaplah misalkan 8 sel yang kebentuk ya. Masing-masing sel misalnya melepaskan 1000 virus. Maka akan terbentuk 8.000 virus yang akan menyebar ke dalam sel-sel yang lainnya juga. Jadi itu tadi merupakan gambaran bagaimana virus memperbanyak diri, yaitu dengan 2 cara, siklus litik dan siklus lisogenik. Kenapa paru-paru bisa rusak? Sel-sel paru-paru bisa rusak? Anggaplah misalkan nih, seperti daur lisogenik. Ketika virus sudah menginfeksi sel paru-paru, kemudian nanti setiap sel itu membelah, ada DNA virus di dalamnya. Katakanlah misalkan sekarang 10 sel paru-paru nih. Nah, yang tadi fase lisogenik itu bisa berubah menjadi fase lisis atau fase litik ketika DNA virus dan DNA inang yang tadi bergabung bisa berpisah. Nanti dia akan masuk ke fase lisis yang nyebabin sel-sel yang diinfeksi itu akan rusak. Nah, rusaknya sel-sel yang ada di paru-paru manusia itu menyebabkan flek paru-paru yang nanti akan berdampak kepada penyakit lain. Salah satunya kita sebutlah pneumonia. Atau mungkin bisa juga menyebabkan si penderitanya itu sesak nafas. Oke teman-teman, sekian video saya hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.